Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Sebab itu, sama seperti dosa telah memasuki dunia melalui satu individu, dan melalui dosa itu pula maut. Demikianlah maut telah menyebar kepada semua orang, karena semua orang telah melakukan dosa. Roma pasal 5 ayat 21. Dampak dari peristiwa kejatuhan ini sangat beragam dan memiliki cakupan yang luas. Dosa telah mengubah setiap sisi dalam kehidupan manusia. Kejatuhan dosa berdampak pada kehidupan manusia di dunia ini dan masa depan manusia di kekekalan. Salah satu dampak langsung dari peristiwa kejatuhan adalah keterpisahan manusia dari Allah. Di Taman Eden, Adam dan Hawa menjalin hubungan serta persekutuan yang indah dengan Allah. Saat pemberontakan manusia terhadap Allah, komunitas ini mengalami kerusakan. Persekutuan manusia dengan Allah mengalami kerusakan. Mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka merasa malu di hadapan Allah. Mereka menyembunyikan diri darinya. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Dan sejak saat itu manusia terus-menerus menyembunyikan diri dari Allah. Persekutuan ini hanya dapat dipulihkan oleh Kristus karena Dia adalah benar dan tanpa dosa. Hidup Kristus suci adanya di hadapan Allah. Seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, Dia tak tahu dosa dibuatnya menjadi dosa untuk kita. Dia yang tak berdosa itu dibuatnya menjadi berdosa, agar melalui Dia kita dibenarkan oleh Allah. Akibat dari peristiwa kejatuhan ini, kematian pun muncul. Setiap penciptaan berada di bawah kekuasaan maut. Setiap orang akan mati, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini mengalami sesuatu kerusakan. Semua makhluk mengeluh bersama, menunggu waktu ketika Kristus akan datang kembali untuk membebaskan mereka dari cengkraman dosa. Karena dosa, kematian menjadi fakta yang tidak bisa dielakkan. Tidak ada orang yang terlindungi darinya. Sebab upah dosa adalah maut, kematian. Namun anugerah Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lebih parah lagi, kita tidak hanya akan mati apabila kita mati dunia tanpa iman kepada Kristus. Kita akan merasakan kematian abadi. Akibat lain dari peristiwa kejatuhan, yaitu bahwa manusia tidak lagi dapat memahami tujuan penciptaan manusia. Tujuan paling agung dan utama manusia dalam kehidupan adalah untuk mengagungkan Allah dan merasakan kehadirannya selamanya. Sebagai akibatnya, cinta kepada Allah merupakan pusat dari segala moralitas dan kebaikan. Sebaliknya, hidup yang mementingkan kepentingan pribadi, keegoisan, merupakan inti dari peristiwa kejatuhan. Termasuk pada akhirnya semua dosa lainnya yang juga melanggar Allah. Dalam setiap aspek, dosa selalu berkaitan dengan diri sendiri yang kemudian tercermin dari cara kita hidup. Kita mencari perhatian agar diakui dengan anggapan memiliki kemampuan dan pencapaian yang baik. Kita mengabaikan kelemahan-kelemahan kita. Kita mencarikan kesenangan dan peluang istimewa dalam hidup kita, menginginkan keuntungan lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita sangat memperhatikan keinginan dan kebutuhan diri kita, tetapi kita sering mengabaikan keinginan dan kebutuhan orang lain. Intinya,
kita mengangkat diri kita sendiri ke atas tahta. Kita mengambil alih posisi Allah saat Adam memutuskan untuk menentang penciptanya. Manusia juga menanggung hukuman mati secara fisik dan spiritual. Pikirannya tertutupi oleh kesalahannya, seperti halnya pikiran generasinya. Rasul Paulus menyatakan tentang penyembahan berhala. Karena mereka tidak menganggap penting untuk mengenal Allah, maka Allah membiarkan mereka pada pikiran-pikiran yang jahat, sehingga mereka bertindak tidak sesuai dengan kebenaran dari Allah. Dia menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa pikiran mereka telah dibutakan oleh dewa zaman ini, sehingga mereka tidak melihat terang Injil mengenai kemuliaan Allah di dalam kemuliaan Kristus yang merupakan citra Allah. Ketika Yesus menyampaikan, "Aku telah hadir di dunia sebagai terang, sebagai cahaya, agar setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan." Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, sesungguhnya dahulu kalian adalah kegelapan, tetapi kini kalian adalah terang dalam Tuhan. Tujuan dari keselamatan adalah agar mereka melihat, sehingga mereka berpaling dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Peristiwa kejatuhan mengakibatkan kerusakan pada manusia. Paulus mengungkapkan bahwa mereka, hati nuraninya telah dicetak dengan besi panas. Orang-orang yang pikirannya gelap secara rohani adalah akibat dari penolakan terhadap kebenaran. Dalam situasi ini, manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan atau memilih apa yang diperintahkan oleh Allah. Hanya anugerah Allah yang dapat memberikan kemampuannya. Sebab keinginan daging adalah permusuhan dengan Allah, sebab ia tidak patuh pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya sebelum mengalami kelahiran baru yang secara supranatural oleh Roh Kudus. Setiap manusia akan terus berada dalam keadaan jatuhnya, keberdosaannya, tetapi dengan kasih karunia pengampunan dan belas kasihnya, Allah telah mengutus putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib dan menanggung hukuman karena dosa-dosa manusia. Yesus menyatukan kita dengan Allah, dengan kita diberikan kesempatan untuk hidup selama-lamanya bersama Allah. Apa yang lenyap pada peristiwa kejatuhan diperoleh kembali di atas salib. Kiranya apa yang saya bagikan mengingatkan atas hidup kita bahwa kasih karunia Allah jangan pernah kita sia-siakan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.